Halo, selamat datang di channel Penilaian ID, Pusat Informasi Media Edukasi Penilaian dan Properti. Bersama saya Asti. Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube Penilaian ID. Pertanyaannya datang dari Aminah. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Sejujurnya tipe pertanyaan seperti ini tidak hanya datang dari user Aminah tersebut, tapi juga ada dari beberapa user yang masuk ke Instagram Penilaian ID. Untuk yang belum follow, silahkan follow Instagram @penilaian.id. Baik, jadi pertanyaan ini saya jawab dengan begini ya. Yang paling tahu mengenai pengadaan tanah yang akan dilakukan pertama tentunya adalah instansi yang memerlukan tanah atau instansi yang melakukan pengadaan tanah ya. Dia butuh tanah, misalnya dia butuh jalan tol misalnya ya, itu misalnya instansi yang memerlukan tanah misalnya Kementerian PU gitu ya. Nah, selain itu yang paling tahu juga tentunya adalah BPN, karena apalagi sekarang sudah didukung dengan PP nomor 19 tahun 2021. Itu disebutkan bahwa lembaga pertanahan atau BPN ini dia sudah terlibat di tahap perencanaan. Lalu yang ketiga yang paling tahu juga adalah kepala kelurahan atau kepala desa, lurah atau kades. Ya. Karena kita flashback lagi ya. Kita sudah jelaskan di video sebelumnya, itu proses atau tahapan pengadaan tanah itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua tahap persiapan, yang ketiga tahap pelaksanaan, yang keempat tahap penyerahan hasil. Di mana ketiga pihak yang telah saya sebutkan itu akan terlibat dari awal sampai akhir proses pengadaan tanah. Dari awal dia sudah tahu, di tengah-tengah dia tahu, sampai akhir mereka terus mendampingi. Seperti itu ya, mereka terus terlibat sehingga mereka tahu, mereka lah yang paling tahu. Selain itu, kenapa mereka yang paling tahu di tahap awal? Karena begini, di tahap awal atau tahap perencanaan itu outputnya adalah berupa dokumen perencanaan pengadaan tanah. Nah, di situ itu berisi informasi-informasi penting yang akan berguna untuk kelangsungan atau pelaksanaan dari proses pengadaan tanah ini sampai dengan pembangunan. Jadi di situ ada informasi-informasi yang perlu didapat dari BPN setempat dan juga lurah atau kepala desa setempat. Mengenai kenapa nanyanya ke penilai ya, sebenarnya penilai itu begini. Penilai itu terlibat sama di proses perencanaan. Kalau di proses persiapan kadang iya, kadang enggak. Lalu yang paling penting adalah tentunya proses pelaksanaan atau proses pada saat menilai ganti kerugian. Dan di sini ada informasi lagi bahwa penilai pada tahap perencanaan itu berbeda dengan penilai yang terlibat di tahap pelaksanaan. Kenapa diaturnya seperti itu? Kenapa diatur seperti itu? Karena untuk menghindari risiko terjadinya benturan kepentingan, atau juga agar penilai yang terlibat terjaga objektivitasnya. Kami dari penilai itu sudah mengantisipasi hal-hal tersebut supaya tidak muncul, sehingga memberikan performa atau jasa yang profesional kepada semua pihak, baik kepada pihak masyarakat dan juga pihak yang memerlukan tanah. Kita di sini dituntut untuk tetap fair, objektif gitu ya. Itu deh sebabnya kenapa penilai kalau ditanya seperti itu ya saya tidak tahu karena tidak terlibat gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan lagi silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar YouTube Penilaian ID. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Bye.